Halo, perkenalkan nama saya Rehan Amanullah Rahab dari kelas 2 SID G23 dengan NIM 235730111103. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang diberikan pada pertemuan pertama di mata kuliah framework. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan eh, tentang materi yang disampaikan pada pertemuan pertama dan nanti saya akan mengajarkan bagaimana menginstal Laravel, Paragon, Composer, dan PHP yang akan kita gunakan nanti. Baik, kita lanjut saja videonya. Oke, di sini pertemuan pertama dari mata kuliah framework. Jadi di hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama itu tentang arsitektur monolitik dan arsitektur microservice. Dan yang kedua itu ada mengenai front end dan back end. Jadi kita akan mencari tahu apa itu dari front end dan back end tersebut. Baiklah, maka kita siap, kita akan lanjut ke materi. Jadi di sini arsitektur monolitik. Jadi di arsitektur monolitik ini namanya tuh juga mono, berarti artinya satu. Itu adalah arsitektur di mana seluruh komponen seperti UI, database, dan business logic itu menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi yang sama. Jadi di situ semua penampilannya, di situ mengolah database-nya, di situ proses bisnisnya. Jadi ini cocok untuk seperti website-website atau aplikasi yang sifatnya traffic dari penggunanya ini masih sedikit. Jadi apa aja kelebihannya? Itu yang pertama, itu mudah dibangun, mudah diuji di development, dan memang kembali lagi idealnya untuk aplikasi dan tim-tim yang lebih kecil sifatnya. Terus kekurangannya apa aja ya? Kekurangannya itu kalau aplikasi semakin besar, semakin sulit untuk dikelola, semakin sulit untuk diatur, untuk diuji dan diperbarui. Jadi ada kemungkinan aplikasi tersebut tuh harus berubah menjadi microservice. Yang kedua, kekurangan itu adalah dari skalabilitas yang terbatas tadi, yang lebih untuk mencakup lingkup yang kecil, tidak sebesar microservice. Oke, kita masuk ke microservice. Jadi microservice ini adalah tipikal kompleksnya yang lebih kompleks dari monolitik tadi. Jadi microservice ini adalah aplikasi yang dipecah menjadi layanan kecil yang saling independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Jadi jika dalam website atau aplikasi tersebut terdapat menu login, menu pembayaran, menu pesan, apapun itu terbagi dalam tim-tim yang lebih kecil mengurusnya. Dalam mengurus UI, database, sistem apa semua itu terbagi. Jadi apa saja kelebihannya? Kelebihannya tadi skalabilitasnya yang lebih besar. Jadi kemungkinan untuk server dana itu lebih kecil. Dan yang kedua kelebihannya itu adalah toleransi kegagalannya lebih tinggi karena jika satu layanan gagal itu tidak mempengaruhi layanan lainnya. Karena jika satu layanan gagal itu tidak mempengaruhi layanan lainnya. Ya karena tadi sifat independen tadi. Jadi apa saja kekurangannya? Yang pertama itu arsitekturnya lebih kompleks, memerlukan orkestrasi layanan dan pengelolaan kombinasi terlayanan. Dan yang kedua dibutuhkan pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyak layanan independen yang harus dikelola sehingga membutuhkan SDM yang lebih untuk mengelola sistem tersebut. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai front end dan back end. Seperti di sini kita mendapatkan sedikit typo dari front end-nya. Oke, apa itu front end? Front end merupakan bagian dari pembuatan sistem yang mengatur atau mendesain bagaimana sistem tersebut akan digunakan oleh pengguna. Jadi apa saja yang digunakan dalam
frontend ini terdapat HTML, CSS, JavaScript, dan untuk framework yang bisa digunakan itu seperti React, Angular, dan Vue.js. Dan yang kedua itu ada backend yang merupakan bagian pekerjaan di balik layar, yaitu yang mengatur sistemnya, mengatur logika dari sistem website atau aplikasi tersebut. Jadi apa saja yang digunakan dalam backend ini yaitu PHP, Node.js, Java, dan jika database kita backend menggunakan SQL, Oracle, MongoDB, dan masih banyak lainnya. Dan yang ketiga ini ada full stack developer, yaitu gabungan dari front end dan back end yang bertanggung jawab terhadap kedua hal tersebut. Jadi untuk front end dan back end ini digabung tanpa dipisah. Jadi di situ dia memikirkan bagaimana UI-nya, bagaimana penampilannya, bagaimana sistemnya, bagaimana logiknya, bagaimana database yang digunakan apa, ingin menggunakan bahasa pemrograman apa. Di full stack developer ini kompleksnya dari front end dan back end. Oke, seperti itu saja penjelasan singkat untuk pertemuan pertama ini. Kita akan lanjut ke instalasi framework Laravel. Oke. Baik, kami di sini kita akan download Laragon dulu di website Laragonnya. Kita pencet download dan kita akan mendownload yang 173 MB ya. Kita tunggu saja, kita tunggu download. Kemudian kita akan download PHP yang versi 8.2. Kita cari yang ada MTS-nya. Nah, ini dia. Akan kita download. Tunggu aja. Ya, ini Laragonnya sudah siap di download dan kita akan install ke PC atau laptop kita. Di sini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi akan saya percepat saja. Di sini sudah siap Laragonnya. Kita finishkan aja. Kemudian ya ini Laragonnya. Ini akan saya mau nge-extract zip yang PHP yang udah kita download tadi. Kan kita di sini akan kita ekstrak jadi folder biasa sehingga bisa kita pakai untuk Laragon kita. Ekstrak aja dulu. Ya, selesai. Jadi folder PHP yang sudah kita ekstrak ini akan saya pindahkan ke folder Laragon di C, folder C. Sini akan saya buat Laragon, kemudian buka folder bin dan folder PHP, dan saya akan taruh folder PHP di situ. Kemudian PHP di Laragon kita mau menggunakan PHP yang 8.2 yang sudah kita download tadi, dan di sini sudah nampak di atas itu. Yang ketiga kita akan menginstal Composer sebagai pihak ketiga antara framework dan Laragon itu sendiri. Di sini kita nextkan saja sambil menunggunya dan selesai. Kemudian kita buka terminal di VS Code untuk mengecek Composer apakah berjalan sesuai ya. Komposernya sudah terpasang di folder Laragon kita. Kemudian kembali buka Laragon, kemudian klik kanan extension PDPHP dan zip. Zipnya kita centang. Di sini kita mau mengaktifkan Laragon dan mengaktifkan mendownload Laravel di VS Code kita yang akan kita gunakan. Di sini kita ketik Composer global require Laravel /installer. Di sini kita tunggu saja untuk mendownload Laravelnya. Iya, sudah berhasil. Kita akan pindah folder lagi ke folder Laragon /www.
Di sini kita akan Laravel new. Saya buat namanya Rehan App untuk framework Laravel saya. Di sini kita enter saja. Kita lanjutin saja. Di sini sedang proses pembuatan framework Laravel untuk kita yang kita namain Rehan App tadi. Di sini downloadnya lumayan lama, jadi akan saya cepatkan saja. Oh ya, pastikan Laragon kalian aktif saat ingin download Laravel ya. Di sini kembali kita akan enter saja. Kita ada pilihan yang harus kita pilih. Kita pakai menu defaultnya saja, karena kita masih pemula juga. Ya, di sini kita akan membuat link untuk framework kita. Pindah ke folder Rehan App dan kemudian kita ketik PHP Artisan Serve. Ya, di sini sudah ada link framework kita. Kita klik aja, kita buka. Ya, ini adalah Laravel framework kita, Rehan App, dan ya ini sudah siap. Di sini mengatakan PHP 8.2 juga. Terima kasih.